Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahathir Rahab. Saya mau memenuhi UTS Bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. Langsung saja, pengertian dari paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain paragraf adalah alinea. Paragraf terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan. Paragraf juga mempunyai syarat, fungsi, ciri-ciri, dan unsur yang akan kita bahas dalam artikel singkat ini. Definisi lain dari paragraf adalah seperti yang dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan di bawah ini. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Fungsi paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antara beberapa fungsi paragraf diantaranya adalah satu paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. 2. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulisan dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. 4. Memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. 5. Dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi secara keseluruhan isi paragraf. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berkesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah menghubungkan antara paragraf suatu paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Berikut ini adalah jenis paragraf ditinjau dari isi. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blank Padang, Banda Aceh.
semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, atau acara lainnya. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan seperti mengalami peristiwa tersebut. Contoh dari paragraf deskripsi ialah saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklat langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seorang tak memiliki niat untuk membaca pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan, karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya, anak yang pandai dalam pelajaran biasanya dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan binasakanlah membaca buku. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu. Seseorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Dan terakhir ada paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebab sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kaca mobil cukup indah. Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. 2. Paragraf biasanya digunakan dengan pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. 3. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan di mana fungsi tersebut dan menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menulis sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. 4. Selain itu,
Pada poin keempat, paragraf juga memiliki sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Sekian dari saya, UTS dari saya, Mahathir Harahap, NIM 0204202065. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.